A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Hafal itu hafal? Oke, ulangi. 1, 2, 3. Alif Lam Mim. Tips yang kedua, jangan cuma hafal ayatnya. Itulah saya menyuruh istri saya hadir hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan cuma saudara yang saya minta menghafal dengan ayatnya, tapi saya pun meminta saya dan istri saya mulai lagi menghafal dengan terjemahannya. Karena nanti akan berbeda mereka-mereka yang kemudian menghafal sekaligus sama artinya. Enggak susah, tidak susah. Alif Lam Mim artinya hanya Allah yang tahu. Gampang kan? Hafal tidak? Alif Lam Mim hanya Allah yang tahu. Coba diulang ayat dan terjemahannya. 1, 2, 3. Hanya Allah yang tahu. Lihat kembali catatan saudara. Lihat kembali catatan saudara. Saudara buka laci. Saudara buka laci. Lalu saudara lihat. Insya Allah sudah ada perubahan. Apa yang tertulis di sana tentu tidak akan pernah berubah. Tapi diri saudara yang berubah. Lihat kembali tulisannya. Tercatat di sana ditulis. Saya Mansur. Utang saya 10 juta. Saya tidak punya rumah. Tinggal di kontrakan yang sudah mau diusir. Saya tidak punya pekerjaan. Di rekening tinggal 200 ribu. Dan saya belum memiliki jodoh. Benarkah saya tidak berubah? Beda. Hari ini saya berubah. Karena saya menghafal satu ayat. Alif Lam Mim. Maka Anda harus jujur. Tulis dong perubahan itu. Oh, hari ini saya hafal satu ayat. Berikut terjemahannya. Dan saudara akan mulai senyuman menghias diri saudara. Balik sama mama. Tidak benar kalau tidak ada perubahan. Tidak benar. Ada perubahan. Sementara saudara tadi ada yang menulis, saya punya utang 1 miliar. Ada yang menulis, usaha saya bangkrut. Ada yang menulis, saya butuh modal. Saudara mengatakan, saya belum ada perubahan. Lo yang benar dong. Masa nggak ada perubahan? Lo lihat tulisan lo. Lo catat dong, perjalanan sejarahnya catat. Ternyata begitu kita catat, hari ini Mansur menghafal ayat pertama surah Alif Lam Mim Al-Baqarah. Subhanallah. Suratul Baqarah ayat pertama sudah saudara hafal. Apakah itu bukan perubahan? Perubahan saudara. Tips yang pertama untuk saudara berubah, hafalin Quran 1 hari 1 ayat. Dan hafalkan juga terjemahnya. Saya tidak bisa baca Quran Ustadz. Cari teman yang bisa bacain ente Quran. Kalau ente bisa baca Quran, bacakan teman yang tidak bisa baca Quran. Lebih begini lagi. Tips yang ketiga. Yang kedua kan terjemahnya tadi. Yang pertama hafalin 1 hari 1 ayat. Yang kedua hafalin juga terjemahnya. Yang ketiga, khatamkan Al-Quranul Karim 1 hari 1 lembar.
Khatamkan Al-Quran 1 hari 1 lembar. Habis subuhnya saudara ngatamin Quran. Habis subuhnya saudara ngatamin Quran. Tips yang keempat, khatamkan juga terjemahnya. Habis sholat subuh nih, buka Quran. Ini insya Allah menjadi resolusi saya dan istri di tahun baru Hijriah. 1434 Hijriah. Mumpung masih tahun baru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Hanya Allah yang tahu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab. Inilah kitab yang tidak ada keraguan, petunjuk buat orang-orang yang beriman di dalamnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yakni mereka-mereka yang percaya dengan yang gaib, mendirikan salat, menunaikan zakat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka-mereka yang percaya dengan apa-apa yang Allah turunkan dan mereka mengimani hari akhir. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang berada di dalam petunjuk Tuhannya dan mereka lah orang-orang yang berbahagia. Shadaqallahul azim. Shadaqallah. Disiplin. Hafalin 1 hari 1 ayat, hafalin terjemahnya. Saya belum nyampe tuh ngapalin terjemahnya. Insya Allah. Mengerti ya, tapi hafal tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, khatamin Quran 1 hari 1 lembar. Dan khatamkan pula terjemahnya 1 hari 1 lembar pula. Hari itu Pak, besok pagi cukup sampai di situ saja. Dan lihat nanti malam catatan saudara. Lagi-lagi catatan saudara. Enggak benar, enggak berubah. Catatan saudara berubah dong. Apanya yang berubah? Memang Mansur punya utang 10 juta. Masih tinggal di kontrakan. Tidak punya rumah. Rekening tinggal 200.000. Kuliah belum lulus. Tidak punya jodoh. Tapi ada catatan 2 di bawahnya. Saya sudah hafal ayat 1 berikut terjemahnya. Dan sudah menyelesaikan 1 lembar berikut artinya. Perubahan kalau bersama Allah. Seketika Pak. Saudara akan bilang begini, ya kalau nggak real perubahannya, nggak lucu. Ya, terusin aja dulu jalan. Hari kedua, apalin. Dzalikal kitabu, la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu, la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat mereka yang bertakwa. Apal, pergi sholat subuh, pulang, terusin. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jangan lupa berikut terjemahannya. Cara bacanya seperti apa?
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya dibaca, bukan pakai mata, tapi mata dan lisan serta telinga, hati serta pikiran. Sesungguhnya mereka-mereka yang kafir, sawa'un alaihim, sama saja. Andartahum, diberi peringatan, am lam tunzirhum, atau tidak diberi peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan percaya. Qatamallahu, Allah mengunci, ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan penglihatan mereka, ghishawatu walahum azabun azim. Satu tutupan, satu kuncian yang tidak bisa ada yang buka kecuali Allah yang buka, dan bagi mereka itu azab yang pedih sekali. Apa yang saya lakukan sampai saya menuju hotel yang saya bikin? Atas izin Allah mendirikan itu hotel. Sesungguhnya perjalanan ini, Pak, dimulai dari balik penjara. Saya buka Quran, ngapalin, liatin artinya, jalan terus. Mulai ketemu murid 1, 2, 3, 4 tahun 2003. Kemudian buka pesantren 8 anak. Terus jalan. Tapi Allah lah yang memberikan petunjuk. Sat. Tiba-tiba 20 hari ini lewat. 20 hari lewat. 1 juz 20 halaman. Hari ke-21. Hari ke-21. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Saudara akan kaget, nggak percaya. Coba lihat rekening saudara. Habis ngapalin ayat ke-21, oke? Dan menuntaskan lembar ke-21, matahari naik dikit, saudara lihat, cek ATM, jong. Udah ada 2 juta di sana. Tapi lihat catatannya, saya masih belum bekerja, masih tinggal di kontrakan, masih belum menikah, masih penyakitan, belum lulus kuliah, tapi mulai ada yang berubah. Apa? Rekening saya ternyata sudah ada 2 juta. Dari mana ya 2 juta ini? Buka dong catatannya. Ternyata hari ke-10 ada teman datang. Mas Jul, kalau nggak dicatat perubahannya, nggak bakalan berasa. Boleh dijajal, ngerepotin sih. Tapi saudara akan bingung. Saya undang ke depan Mbak Anik. Beliau pemilik warung steak and shake. Sekaligus saya minta didoakan acara malam hari ini menjadi acara tasyakurnya beliau. Membuka cabang barunya di sekitar Malang dan Batu. Kita akan minta beliau bercerita. Bagaimana dia memiliki catatan-catatan ketika dulu dia memulai perjalanan warung. 10 tahun yang lalu. Dan ketika beliau melihat, subhanallah, beliaulah yang insya Allah akan bercerita. Mbak Anik, silakan naik ke atas panggung. Oh, ada Mas Jody sekalian, Mbak Anik dan Mas Jody berdua. Mana Mas Jodinya? Ada Mas Jody? Ya. Kasih tepuk tangan dulu buat Mas Jody kita. Ayo Mbak, inspirasikan perempuan-perempuan muslimah supaya bisa maju insyaallah. Allahu Akbar. Mas Jody,
Sekarang sudah memiliki alhamdulillah kurang lebih 6 rumah tahfiz dari usahanya. Punya kurang lebih 160 anak-anak yang dibina menjadi penghafal Quran. Dan kita akan mendengar bagaimana kisah beliau 10 tahun yang lalu. Sekaligus mudah-mudahan ada kisah yang dikaitkan dengan pelajaran pada malam hari ini. Silakan Mas Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, warung Stick and Shake, Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang tahu mungkin. Di Malang kita sudah punya, alhamdulillah ada 5 cabang. Bebek goreng Haji Slamet, Bebek goreng Haji Slamet yang baru kita buka, sudah ada 3 cabang. Kita akan buka lagi di Batu, warung Stick dan bebek goreng Haji Slamet. Saya hanya mau berbagi sedikit saja tentang rumah tahfidz yang saya kelola. Jadi tahun 2000 itu saya mengawali warung Stick and Shake. Kemudian 3 tahun yang lalu kurang lebih saya sudah lepas dari manajemen warung Stick and Shake. Seperti tadi Ustadz cerita, saya dan istri saya itu mengelola rumah tahfidz. Rumah tahfidz alhamdulillah sekarang ada 160 santri. Di situ kita berdua yang terjun langsung mengelola, memanage rumah tahfidz beserta ustadz ustazah dan seluruh santri-santri kita. Ada beberapa perubahan ketika kita mengelola rumah tahfidz. Di saat saya sudah nggak mengelola warung Stick and Shake, Allah datangkan lagi rizki yang lain rupanya. Jadi bebek goreng Haji Slamet itu Allah yang hadirkan Haji Slametnya. Nggak tahu ceritanya gimana, tahu-tahu saya ketemu sama beliau, saya kenal sampai akhirnya kita bisa buka bebek goreng Haji Slamet di Jogja. Dari 1 cabang tumbuh terus 5 cabang sampai kita dikasih kepercayaan buat buka juga di Malang. Jadi saya tuh nggak mengelola, saya nggak ngurusin gitu, tapi Allah yang hadirkan. Kita malah lebih banyak kesibukannya itu di rumah tahfidz sekarang ini. Jadi Masya Allah Ustadz, berkahnya dari Al-Quran. Benar tadi kata Ustadz, dari kita menghafal Al-Quran, kemudian kita mengajarkan Al-Quran. Saya juga mengajak seluruh karyawan-karyawan saya, ada 1.300 karyawan, kita ajak juga. Selama setahun itu omsetnya seperti itu. 20.000, 30.000 itu selama setahun. Setiap hari seperti itu kita lalui. Dan alhamdulillah kita tuh gak pernah mengeluh. Kalau Allah sanggup menghadirkan kamu sebagai penjual, kenapa Allah tidak sanggup menghadirkan pembeli?